Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Saya akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1 karena tadi ada pertanyaan menggantung yang saya akan arahkan ke Ustadz Fathir Irsyad. Sekaligus nanti juga akan dijawab oleh Ustadz Fathir Irsyad lewat Instagram. Sebelum saya akan bacakan mungkin bisa dijawab sedikit Ustadz, bagaimana? Adakah kondisi Rasulullah SAW yang saat itu tidak membela diri namun justru mendiamkan ketika beliau dizolimi atau diambil hak-haknya begitu Ustadz? Silakan Ustaz. Ya Allah ya Rabb, Ustaz Sofyan, Tuan Guru. Kalau berbicara kembali kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Indah rupanya, indah parasnya, indah tutur katanya, indah akhlaknya, semua indah. Jangankan didiamkan ketika beliau itu dizalimi, bahkan kezaliman dibalas dengan kebaikan. Wa'fu an zalamak. Maafkanlah orang-orang yang zalim kepada kita dan berbuat baiklah kepada mereka, bukan cuma sekedar diam. Saudara jamaah yang saya muliakan, satu saat Nabi dakwah bukan disambut malah disambit Rasulullah. Bahkan ada yang tugas saban lewat tiang rumah beliau di tingkat 2 meludahi Rasulullah. Cuy, Nabi lewat, ya Allah semoga dapat hidayah. Besok lewat, cuy, diludahin lagi saudara, kena muka Rasulullah. Ya Allah semoga dia dapat hidayah. Lewat ketiga, lah anteng amat, kemana langganan ini? Hilang. Nanya sama pos satpam, kemana itu orang? Oh sakit ya Rasulullah. Pulang langsung, nggak langsung jalan saudara, pulang ke rumah. Istriku sayang, tolong bikin semangkuk bubur ya. Untuk apa ya Rasul? Langganan. Langganan mana yang biasa ngeludahin saya? Oh cuma konon ya Rasul, cicing wae lah ya. Masak tuh ke rumahnya yang biasa melukai dan menghina Rasulullah, bahkan meludahi. Tok tok tok. Assalamualaikum kata Rasul. Man bil bab? Ana Muhammad. Saya Muhammad. Gemetar itu orang saudara. Waduh lempengan begini gue lagi kagak beres, ditepenggal mati gue. Begitu dibuka, dipeluk itu orang yang menzalimi Rasulullah, dicium oleh Rasulullah. Berkah dengan senyuman indah Rasulullah dan akhlaknya, orang yang menzalimi beliau akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Baik, masih Ustadz Fathir Irsyad yang akan menjawab. Saya akan bacakan sejumlah pertanyaan lewat Instagram atas nama Kanaya Art Ustadz Fathir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Islam mengajarkan kesabaran dan memaafkan. Namun Islam juga memerintahkan kita untuk membela diri ketika dizolimi. Bagaimana cara menentukan kapan kita harus bersabar dan kapan kita wajib mengambil sikap untuk membela diri? Singkat saja Ustadz Fathir, silakan. Selama tidak menyangkut koridor fitnah, diamkan. Jelek loh, biarin. Monyet, jangan dibalas. Lu kunyuk, jangan. Emang sifat kita ada hewannya, sifat hayawaniah. Namun kalau sudah menyangkut fitnah, oh kamu ternak tuyul ya. Oh kamu yang suka nggarong kotak amal masjid ya. Oh kamu yang suka nggali tulang kuburan ya, itu udah fitnah. Maka detik itu kalau sudah menyangkut koridor fitnah, tabayun mana orang yang ngomong. Tapi selama pribadi tidak ada fitnah, sabar, balas dengan kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fathir. Dan berikutnya Ustadz Kasif yang akan jawab pertanyaan sudah masuk lewat Instagram atas nama Asnandafsa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana Islam memandang masyarakat yang lebih memilih merekam dan mengunggah kejadian kriminal ke media sosial daripada membantu korban yang sedang membutuhkan pertolongan? Nah ini banyak sekali terjadi ya. Silakan Ustadz Kasif, bagaimana jawabannya? Ya kalau orangnya rame, ada yang nolong, maka boleh kita mempublikasikan. Karena supaya nanti polisi melihat ya, pihak yang berwajib menindak. Tapi kalau dilihat nggak ada orang, kamu videoin terus ngupload, ini namanya nggak punya hati nurani. Yang dilakukan adalah menolong korban, bawa ke rumah sakit. Ya pokoknya responsif ketika melihat orang lain terzolimi. Ya jangan main jalan aja ketika melihat tabrakan di pinggir jalan, nggak ada yang nolongin, kita bawa ke rumah sakit, nanti jadi pahala yang mengantarkan kita ke surga insya Allah.
Terima kasih Ustadz Kashif Her atas jawabannya dan terima kasih Ustadz Fatih Irsyad atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari segala kezoliman dan termasuk orang-orang yang dikuatkan ketika kita harus membela diri kita, harus membela hak-hak kita ketika kita dizolimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan terima kasih Ustadz dan nanti kita akan berdoa bersama-sama dan mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu, sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi maksud kami Luwak Tarik Malaka mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mengangkat tangan pemirsa di rumah. Yuk sampaikan kepada Allah apapun hajat kita di bulan suci ini, bulan haram, Zulhijjah ini. Allah akan mengangkat doa kita, memperkenankan semua permintaan-permintaan kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hamba-Mu yang berlumur dosa. Hamba-Mu yang berlumur kesalahan. Banyak sekali ya Allah perintah-Mu yang tidak kami kerjakan. Perintah-Mu yang sering kami tinggalkan ya Allah dengan sengaja ya Allah. Larangan-Mu yang sering kami lakukan. Larangan-Mu yang sering kami perbuat ya Allah. Maka lewat acara Damai Indonesia hari ini ya Allah, maafkan semua dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Kami tahu ya Allah, kami yakin kami punya Tuhan yang punya sifat Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni kami, sayangi kami. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, siapa yang mengampuni kami? Ya Allah, banyak orang yang zalim kepada kami, terutama oknum-oknum penguasa ya Allah, yang rela mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beri mereka hidayah ya Allah. Tanamkan di dalam hati mereka rasa takut bahwa kezoliman ini akan menghancurkan kehidupan akhirat mereka kelak. Berikan taufik kepada mereka dalam mengemban amanah ya Allah. Banyak rakyat kami yang susah hari ini ya Allah. Beli makan pun tidak punya uang. Maka berikan negeri kami menjadi negeri yang makmur, negeri yang sejahtera ya Allah. Jauhkan kami dari kelaparan, jauhkan kami dari malapetaka. Jadikan NKRI negeri yang penuh persatuan ya Allah. Kami satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling membantu ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim, kami pasti mati sebagaimana orang tua kami telah mendahului kami. Tapi satu permohonan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.